Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, suatu hari seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimni wa aujis itu. Tolong saya diberi ilmu, diberi nasihat, tapi yang ringkas saja, atau jangan panjang-panjang itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi nasihat 3 macam kepada sahabat itu. Tapi harap dimaklumi, kalau Nabi Muhammad memberi nasihat kepada sahabat, itu juga berlaku untuk seluruh umat, termasuk kita sekalian yang hidupnya tidak pernah ketemu Nabi dan tidak pernah ketemu sahabat. Apa 3 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah itu? Yang pertama, idza kumta fi sholatika fasholli sholatan wadi'in. Jika kamu berdiri untuk sholat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, seakan-akan itu sholatmu yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang mengharuskan kamu minta maaf gitu. Kemudian yang ketiga, wa ajmil ya'sa amma fi aidinas. Terjemahan bebasnya, singkirkan keinginanmu untuk memiliki apa yang ada di tangan orang lain. 3 nasihat ini itu nasihat yang saling melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri. Yang pertama, Nabi memerintahkan, jika kamu berdiri untuk sholat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, seakan-akan itu sholatmu yang terakhir. Kalau jenengan itu ketika mau sholat, itu berpikiran bahwa ini sholatku yang terakhir, setelah itu disolati, nah itu pasti akan melaksanakan sholat itu dengan sangat serius, dengan sangat fokus dan serius gitu. Nah, nasihat yang pertama ini kita didorong, dimotivasi oleh Nabi untuk menjadi pribadi yang punya keunggulan secara ritual atau keunggulan secara spiritual gitu. Jadi unggul secara spiritual. Yang ini diwujudkan dalam bentuk ketekunan dalam beribadah dan kelurusan dalam akidah. Jadi orang yang unggul secara spiritual itu ukurannya 2, lurus akidah dan tekun beribadah. Nah, beribadah yang betul adalah beribadah yang mengikuti sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang mengharuskan kamu minta maaf. Kalau seseorang itu mengatakan sesuatu atau berucap lalu harus minta maaf, itu kan karena salah terhadap orang lain atau karena menyakiti orang lain. Nah, prinsip penting dari nasihat yang kedua itu supaya kita bisa menjaga lisan kita ya. Sebab apa? Sebab kalau orang luka karena pisau itu seminggu bisa sembuh. Tapi kalau luka karena lidah orang atau karena lisan omongan orang, itu mungkin sampai meninggal dunia dia tidak akan sembuh. Atau bahkan mungkin yang mengatakan itu sudah lupa, tetapi yang terluka itu tidak pernah sembuh. Nah, itulah sebabnya kita sekalian oleh Nabi dinasihati supaya kita menjaga lisan kita agar tidak melukai atau menyakiti orang lain. Nah, maka yang kedua ini adalah pesannya agar kita menjadi pribadi yang punya keunggulan secara moral. Nah, unggul secara moral itu ukurannya 2. Yang pertama bisa menjaga lisan, yang kedua bisa menjaga kemaluan. Nah, sebagaimana
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bisa menjaga onderdil yang ada di antara dua kumis dan onderdil yang ada di antara dua kaki, saya jamin dengan surga. Ya, itu kata Nabi. Onderdil yang ada di antara dua kumis itu ya lisan kita itu. Ya. Kalau onderdil yang di antara dua kaki, ya kemaluan gitu. Nah, orang itu kalau bisa menjaga keduanya, menjaga lisan dan bisa menjaga kemaluan, itu termasuk orang yang punya moral atau akhlak yang mulia. Apa hubungannya dengan nasihat yang pertama? Kekhusyuan di dalam beribadah itu menjadi tidak bermakna ketika dalam pergaulan sehari-hari orang itu tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Jadi orang jangan hanya bangga dengan ritual ibadah atau kepuasan rohani, kepuasan spiritual individual, tapi mengabaikan kebagusan dalam pergaulan sosial. Itu sama sekali menjadi tidak bermakna. Nah, mudah-mudahan kita sekalian itu menjadi pribadi-pribadi yang secara spiritual, secara rohani itu bisa dibanggakan atau termasuk perilakunya terpuji, tapi juga disempurnakan dengan pergaulan sosial yang diukur, ditandai dengan kesediaan untuk menjaga lisan. Menjaga lisan ini dalam hal ini konteks sekarang adalah termasuk menjaga postingan atau menjaga tulisan. Itu juga jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, wa'ajmil ya'sa amma fi aidinas. Ini terjemahan aslinya, kumpulkan segenap rasa putus asamu untuk memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Kita ini diperintahkan oleh Nabi supaya tidak mudah terpesona terhadap milik orang lain. Nah, kadang-kadang orang itu mencari sesuatu atau mengadakan sesuatu hanya karena terpesona terhadap orang lain. Misalnya pakaian ya. Orang terpesona terhadap pakaian orang lain karena bagus. Padahal yang bagus dipakai orang lain itu belum tentu pas atau belum tentu bagus kalau Anda yang memakai. Nah, bahasa Jawanya itu urip kui mengwang sinawang ketoke gitu. Kalau Ki Hajar Dewantara itu punya istilah yang bagus begini. Ana wong numpak mercy karo mrebes mili. Ning ya ana wong mikul dawet karo rengeng-rengeng gitu. Nah, itu kan orang itu kalau numpak mobil bagus itu kan kesannya ya keren gitu. Tapi ada yang naiknya dengan menangis. Nah, mungkin karena belum lunas ya. Tapi kita melihat bakul dawet, kalau mikul itu mesti banyak. Mikul itu ya yang berat itu. Yang menyaksikan tuh, wah ketoke ngrekoso gitu. Tetapi yang menjalani bisa sambil bersenandung, sambil rengeng-rengeng. Jadi betul-betul hidup itu hanya wang sinawang. Hanya melihat orang lain kelihatannya nyaman, padahal orang lain juga melihat kita itu nyaman. Nah, sehingga hanya saling memandang saja. Nah, oleh karena itu, pesan Nabi itu jangan mudah terpesona terhadap milik orang lain. Nah, apa pesan utamanya? Pesan utamanya adalah kita didorong, dinasihati oleh Nabi supaya menjadi pribadi yang unggul secara sosial. Nah, unggul secara sosial itu kata kuncinya dua. Menahan diri dan berbagi. Ya. Nah, menahan diri dari apa? Menahan diri dari untuk tidak terpesona atau gumunan terhadap milik orang lain. Nah, setelah itu maka kita akan peduli dan berbagi kepada sesama. Itulah orang yang punya keunggulan secara sosial. Nah, untuk bisa menjadi orang yang berkarakter yang ketiga ini, yakni unggul secara sosial itu, apa yang mesti kita latih?
yang mesti kita latih. Yang pertama adalah kita mulai dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Membeli sesuatu itu juga dengan pertimbangan kemanfaatan. Kalau memang tidak manfaat betul, ya nggak usah mengadakan gitu. Nah, setelah itu yang kedua adalah berhidup dengan prinsip hidup untuk mencukupi kebutuhan, bukan untuk menuruti keinginan. Nah, sebab apa? Sebab kebutuhan manusia itu jelas ukurannya, tapi keinginan manusia itu tidak pernah ada batasnya. Nah, kalau yang kedua ini ditempuh, insya Allah kita bisa sampai ke tahapan yang ketiga, yakni bisa hidup sederhana. Nah, orang hidup sederhana adalah orang yang menjalani hidup di bawah kemampuannya. Jadi misalnya orang itu bisa beli pesawat, tapi dia hanya beli mobil, nah itulah orang yang hidup sederhana. Nah, kalau kita itu bisa hidup sederhana, insya Allah diringankan untuk peduli dan berbagi kepada sesama. Diringankan untuk bisa berjuang di jalan Allah dengan harta maupun diri kita, atau dengan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Pemirsa yang berbahagia, saya ulangi, saya garis bawahi bahwa nasihat Nabi itu mendorong kepada kita untuk menjadi pribadi dengan 3 keunggulan sekaligus. Yang pertama, unggul secara spiritual. Ini yang ditandai dengan lurus akidah dan tekun beribadah. Kemudian diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan keunggulan secara moral, yang ditandai dengan kemampuan menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Dan yang ketiga, kita didorong untuk unggul secara sosial, yang ditandai dengan kemampuan menahan diri dan peduli serta berbagi. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.